Lo punya uang, lo punya kuasa. Sama kayak di basket, kalau kalian bisa syuting, otomatis kalian menang di game. Tapi problemnya adalah gimana cara punya syuting yang bagus dan masuk terus. Aku dulu ngalamin ya, aku udah latihan terus nih, udah rajin mandiri juga, formatku udah bener. Tapi aku nggak dapet syuting dengan hasil yang kuinginkan, kayak stuck gitu, nggak ada improvisasi. Akhirnya aku nyari tahu, nonton video tips seputar bola basket di YouTube, nerapin gimana syutingnya Curry, Klay Thompson, sampai berubah-berubah format. Dan nggak kalah juga, aku nyari dari jurnal, dari penelitian, tapi masih aja nih nggak ketemu gimana cara improve shooting. Dan akhirnya aku sadar nih, ada satu hal yang belum kuterapin dari semua hal yang kupelajari. Ada satu hal. Nah, aku kan jelasin di video ini. Make sure kalian subscribe, like juga, share juga. Oke, selamat datang di Kota Basket. Setelah aku research panjang nih, dari yang mulai nonton video YouTube tadi, kemudian jurnal, akhirnya ketemu nih dan aku sadar betul ternyata aku belum nerapin sistem targeting. Ya, ini impactful sekali dan sangat membantu sekali. Karena kebiasaan kita tuh kalau latihan ya itu rajin ya bener, latihan keras juga iya, mandiri juga iya. Tapi pas latihan nggak pernah bikin target yang nyata dan real. Sehingga kita nih nggak bener-bener tahu nih syuting kita tuh ada peningkatan atau enggak gitu. Dan kita juga nggak tahu gimana cara evaluasinya karena nggak ada data yang real. Bahkan pelatih syuting Stephen Curry yaitu Steve Kerr selalu terapin targeting di setiap latihan syuting dari Stephen Curry. Karena ini akan terus numbuhin rasa tanggung jawab kita, kemudian fokus kita, dan menaikkan batasan-batasan kita. Karena saat kita mencapai target nih, pasti kita akan menaikkan target. Karena itu adalah sifat dasar dari manusia, yaitu rakus, selalu pengen lebih gitu dari apa yang kita punya. So manfaatin dengan betul dan buat jadi energi positif buat kita di latihan. Bayangin deh, kalau kalian bisa latihan mandiri nih, target syuting 100 kali, masuk 50 kali, dan di hari pertama kalian sesuai target, pasti kalian akan nagih, dan akhirnya kalian terus naikin target kalian. Kalau kalian masih nggak percaya seberapa efektifnya targeting ini, nih aku kasih penelitian dari para ahli. Pertama dari Nailir, tahun 2002, beliau bilang, ketika dibandingkan antara atlet yang tidak punya targeting dengan yang punya, sangat jauh performanya. Nah, sekarang muncul nih problem kedua, gimana nentuin targetnya biar efektif gitu, biar nggak buang-buang waktu. Sini aku kasih tahu. Tapi sebelum kalian nentuin targeting kalian nih, kalian perlu tahu dulu prinsip-prinsip atau hal yang harus kalian pahami dalam menentukan target. Yang pertama, tetapkan targeting yang realistis, entah itu sulit ataupun gampang, yang penting realistis. Yang kedua, tentuin targeting yang spesifik, jangan cuma ngira-ngira, tapi spesifik. Kalau perlu bikin note di HP kalian, biar datanya ada nih dan bisa kita evaluasi. Ketiga, bikin targeting jangka pendek sama jangka panjang. Keempat, evaluasi setiap kalian mencapai target. Nah, kalau kalian udah paham nih dan udah ada gambaran seperti apa, sekarang kita masuk ke gimana cara nentuin target. Yang pertama, sadar terhadap target. Kalian harus tahu nih apa yang lagi kalian mau tingkatin. Contoh nih, di case ini pengen syutingnya masuk terus. Jadi langkah awal kalian adalah sadar betul kalau kalian sedang mau ningkatin syuting, karena permasalahan yang sering muncul kalau nggak sadar, nanti kalian gampang bosen, fokusnya berpindah ke lain gitu. Jadi stay fokus, konsisten sampai target kalian tercapai. Karena percuma kalau kalian nggak sadar, selain kalian nggak akan dapat hasil yang kalian pingin, kalian juga jadi orang yang nggak tanggung jawab. Emang sih nggak enak rasanya, tapi balik lagi ya, mau syutingnya bagus, masuk terus, mau syuting yang kayak Stephen Curry, ya udah lakuin ini. Oh, Stephen Curry juga latihan tiap hari kok, meskipun udah jago. Tiru kebiasaan syuting Stephen Curry. Yang kedua, bikin targeting nyata. Yang kedua ini jelas, kalian harus bikin dan tulis di buku target-target yang kalian pengen capai. Jangan cuma dipikirin dan jadi angan-angan aja. Karena kita akan perlu data nih agar setiap pelatihan bisa kita evaluasi. Contoh nih, kalau kalian pengen syutingnya bagus, berarti yang harus dilakukan adalah latihan mandiri syuting kan. Nah, aku ada rekomendasi target yang bisa kalian pakai. Hari pertama, kalian latihan mandiri nih, lakuin syuting dengan target masuk 20, wajib masuk. Terserah kalian mau berapa kali percobaan, yang penting harus masuk 20. Dengan catatan, fokus setiap kalian syuting. Rasain kenapa syutingnya masuk, kenapa kok nggak masuk, itu rasain. Hari kedua masih sama, tapi masuknya wajib 30. Hari ketiga, naik presentasi masuknya jadi 40. Hari keempat, naik lagi jadi 50. Dan hari kelima, naik jadi 60. Hari keenam, naik jadi 70. Dan hari ketujuh, wajib masuk 80. Dan setiap hari kalian hitungin nih, berapa kali kalian melakukan percobaan syuting di setiap harinya sampai target harian kalian tercapai. Lakuin terus di minggu-minggu selanjutnya sampai kalian dapat hasil konsisten, dengan dibuktiin dengan jumlah percobaan syuting kalian semakin sedikit tapi target udah tercapai. Kalau belum dapat hasil konsisten, jangan naikin target dulu.
sampai kalian dapat hasil yang konsisten baru naikin targetnya. Ini bisa kalian terapin, entah mau latihan 3 point ataupun latihan 2 point, kalian bisa lakuin ini. Yang penting konsisten. Nah, yang terakhir, evaluasi. Di awal aku bilang ya, catat setiap yang kalian lakukan pas latihan. Berapa kali syuting di hari pertama untuk tercapai target di hari pertama. Nah, bandingin data setiap harinya. Nah, temuin kalian kurangnya di mana nih. Analisis, inget-inget lagi syuting kalian tadi gimana. Entah dari segi teknis ataupun non teknis. Evaluasi sampai untuk menentuin target selanjutnya. So, itu adalah cara gimana punya syuting yang bagus. Sebenarnya ya, karena ini nggak hanya buat syuting aja, bisa buat latihan dribble, latihan layup, latihan passing, ini juga bisa. Kuncinya konsisten dan jangan pernah mager. Oke, so ikutin terus channel ini untuk tips-tips seputar bola basket. Jangan lupa di subscribe, nyalain loncengnya juga, di komen apapun. Jangan lupa ikutin juga TikTok Fakta Basket, namanya sama, untuk video tips seputar bola basket dengan durasi lebih pendek. Oke guys, see you next video, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.